Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua pengikutnya. Saudaraku yang berbahagia, kita sebagai umat Islam percaya bahwa para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ajaran mereka itu adalah ajaran Islam, ajaran tauhid. Mereka telah memberikan kabar gembira kepada kaum mereka tentang kedatangan Rasulullah SAW. Mereka juga telah menyebutkan ciri-cirinya, sehingga tidak menjadi sebuah fenomena yang mengherankan ketika memang ahli Madinah, yang ketika itu penduduk mereka itu banyak yang mengetahui tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran, atau kita sebut ahlu kitab. Di antara mereka kemudian banyak yang lebih mudah untuk menerima Rasulullah SAW sebagai nabi dan sebagai rasul. Begitu pula kalau kita baca tentang sejarah, hal ini termasuk faktor terbesar banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, dikarenakan apa? Karena pengetahuan mereka tentang kitab-kitab sebelum agama Islam. Seperti itulah kedudukan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran. Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dan pengabaran kabar gembira itu menjadi terrealisasi ketika datang Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata atau berfirman, apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya, yaitu mengetahui tentang kenubuwahan Nabi Muhammad SAW di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, di antara dalil-dalil bahwasanya memang Rasulullah SAW itu telah disebutkan di kitab-kitab mereka, bahwa Al-Quran mengabarkan semua nabi dan juga nabi Bani Israel itu mereka beriman kepada Nabi Muhammad, bersaksi atas kenabiannya, dan memberikan kabar tentang kedatangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dalam ayat yang lain juga mengisyaratkan bahwa Nabi Musa mengetahui tentang hal ini juga telah mengabarkan kepada kaumnya. Di mana di dalam surat Al-Ahqaf ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu mengingkarinya. Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel, yaitu Nabi Musa, yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu Nabi Isa dengan jelas memberikan kabar gembira tersebut, di mana beliau mengatakan, dalam Al-Quran, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian yang membenarkan kitab yang diturunkan kepadaku sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad. Inilah beberapa bukti bahwasanya memang Rasulullah SAW memiliki kedudukan mulia, dan beliau ciri-cirinya juga, kenubuwahannya juga telah disebutkan di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran. Dan ada juga dalam surat Al-Fatih, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Jelas disebutkan, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan juga sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Semoga ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita tentang bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.